Ya wes sudah mulai ya. Yang lain-lain dan nunggu. Anu jawab di Ya, umumkan di grup ya Mbak Elo. Suruh masuk yang belum. umumkan di grup. Oh ya, sebentar. Kita umumkan dulu. Ya, ini. Ya. Wes enggak apa-apa seadanya aja. Nanti di record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini akan memulai Zoom meeting dengan materi tinggi fever dalam pembahasan TTM. Ini seri pengulangan dari Google Meet yang kemarin. Silakan yang belum hadir bisa langsung join ya. Dimulai Pak Arif. Saya Ya, video ini Mbak Elo di anu aja di apa? Di off. Nah, gitu aja ben arek cilik-cilik ben gak ganggu itu. Lanjut Mbak Elo. mungkin Pak Arif memperkenalkan dulu nggih dari background apa pripun bisa langsung atau langsung ke materi. Barangkali di sini ada yang belum kenal dengan Pak Arif. Ya, nggak usah lah. Yang penting saya Langsung. ownernya Tiva Herbal dan Hmm. basicnya TCM. Dah gitu aja. Ya. Yang penting materinya. Ya. Silakan Pak Arif bisa langsung dimulai untuk mempersingkat Nah, mulai waktu. aja ya, biar nggak Ya. terlalu lama ya. Nanti yang Ya. lain-lain bisa nyusul. Kalau ada Ya. pertanyaan nanti bisa di chat atau pas tak apa itu pas tak kasih kesempatan. Jadi biar nggak motong materi. Saya Ya. tak buka apa ya ini. Ya, kelihatan enggak ini ya? Kelihatan enggak Mbak Ella materiku ini? Kelihatan enggak? Halo, kelihatan enggak materinya? Sudah terlihat. Kelihatan ya? Ya. Ya, tema yang tak angkat hari ini Dengue fever ya, in Chinese medical. Jadi demam berdarah dalam pandangan TCM. Nah, ini nanti sekilas tak berikan tentang DB ini demam berdarah ini versi medis. Cuma enggak banyak karena saya enggak terlalu paham ya. Enggak terlalu paham di medisnya. Nanti yang kedua baru masuk ke TCM-nya. Nah, definisi dulu ya. Definisi dulu. Ini tak ambil dari Mayo Clinic. Ini masih belum sempat translate aku ya. Jadi Dengue atau Dengue fever is mosquito borne illness itu ya, bla 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 in tropical and subtropical area in the world ya. Jadi eh, DB ini demam berdarah ini tuh sangat marak atau memang habitatnya itu di
lingkup area atau negara yang beriklim tropis dan subtropis ya. Jadi kayak negara kita ini kan subtropis ya, itu jadi memang habitatnya dia di sini. Jadi wajar kalau apa ini eh kalau wajar kalau dia itu sangat tumbuh subur di sini ya. Jadi perkembangan DB itu kasusnya itu sangat sering terjadi di area-area subtropis. Nah, selanjutnya ini mild dan fever case, high fever and flu-like symptom. Jadi DB yang kelasnya itu yang kelasnya itu ringan, itu memang seperti ini, seperti flu biasa ya, seperti flu biasa. Cuma ada bedanya. Ciri khasnya si DB ini, dengue fever ini, itu ditandai dengan ini, high fever ya. Jadi temperatur atau suhu tubuhnya itu yang sangat tinggi. Nah, biasanya itu sekitar ya pokoknya di atas 40 ya, sekitar 40-an itu, sangat tinggi. Nah, pada kasus yang berat, the severe form of dengue fever also kill dengue hemorrhagic fever. Jadi biasa disebut juga demam pendarahan. Nah, hemorrhagic ini kan pendarahan ya. Jadi dia bisa disebut juga eh, demam yang disertai pendarahan karena ciri khasnya juga selain tingginya demam, suhu tubuh pada saat demam itu juga seringkali ditandai dengan ini hemorrhagic ini, pendarahan ini atau serious bleeding. Ya, jadi ditandai dengan pendarahan yang sangat serius. Dan pada ujungnya itu kalau tidak segera dirawat itu sudden drop in blood pressure ya. Jadi mengalami penurunan tekanan darah yang sangat drastis ya sampai shock dan akhirnya diakhiri dengan kematian. Jadi memang kalau lihat dari definisinya aja, jadi dengue fever atau DB ini itu tidak boleh dipandang main-main ya karena memang eh, dari segi perkembangannya dia sangat cepat seperti itu. Maksudnya itu perubahan gejalanya itu sangat cepat sehingga kalau terlambat sedikit saja itu bisa fatal. Di kamus bahasa Indonesia itu biasanya atau di bidang medis itu biasanya ada disebut DB sama DBD. Jadi DB demam berdarah dan DBD ya. Jadi kalau DB ini dia itu kasusnya ringan demam berdarah. Tapi kalau sudah parah itu biasanya mereka menyebutnya itu DBD atau demam berdarah dengue. Nah, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Monggo kalau yang mau tanya. Ada pertanyaan? Oh, lanjut dulu aja, Pak. Nanti dulu ya. Ya. Oke, lanjut dulu. Terus hapus dulu ya ini. Nah, sekarang simptom atau gejalanya. Demam berdarah itu menyebabkan demam yang sangat tinggi ya, sebagai ciri khasnya ya. Yaitu sekitar 104 104 Fahrenheit atau 40 derajat Celcius. Itu gejala apa ya, ibaratnya itu semacam gejala khasnya. Jadi ciri khas penyakit ini dibandingkan flu. Memang dia tuh awal-awalnya seperti flu, cuma dia punya ciri khas yang ini yang nggak bisa disamakan dengan flu, yaitu demamnya sangat tinggi. Nah, selain demam itu dia juga diikuti gejala-gejala lain yang sifatnya itu mirip-mirip flu ya dia, flu biasa itu. Seperti
nyeri kepala, terus apa itu nyeri otot atau semua badan itu ini sendi-sendi itu sakit semua, mual, muntah, terus juga nyeri di belakang bola mata, terus juga ada pembengkakan kelenjar. Jadi kalau ada apa itu bukan kalau ada ya, ada beberapa kasus itu yang juga mengalami pembengkakan kelenjar seperti di apa itu di ketiak dan sebagainya itu. Terus juga ciri khasnya yang lain itu selain apa itu tadi tinggi sama pendarahan juga dia biasanya ini juga bagian dari pendarahan ini timbulnya bercak atau bintik-bintik. Nah, ini. Nanti bintik-bintik itu seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut ya. Cuma ini sebagai bahan ini aja, sebagai bahan pengetahuan saja untuk gejala-gejalanya. Jadi selain demam tinggi, dia ini juga disertai yang mirip-mirip flu ya kalau kalau sekilas ya. Ada mual muntahnya juga, ada nyeri di sekitar bola mata dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Ini kalau apa ini? Ini kalau gabung langsung ya Mbak Ella, langsung bisa gabung toh ini enggak perlu nge-proof toh ini. Halo? Langsung masuk, Pak. Iya. Bisa langsung Ada masuk. pertanyaan itu. Gimana Pak? Itu Mas Boni atau siapa itu? Itu Bu Zaida itu. Hah? Boni itu Boni Bu ini siapa Zaida. ya? Bu Zaida. Oh, Bu Zaida ini. Boni ini Bu Zaida. Ya. Ya. Walah. Ya. Ini ya. Ini kalau tadi yang ringan, sekarang yang parah. Nah, yang parah itu eh seperti ini beberapa beberapa apa ini beberapa gejala ini ya. Yang pertama, jadi tanda-tanda peringatan berdarah yang sudah termasuk kategori gawat itu ada beberapa hal di bawah ini ya. Ada beberapa poin nih ya. Jadi yang perlu dicermati bahwa DB ini bisa berkembang dengan sangat cepat ya. Jadi berkembangnya itu sangat cepat dan tanda-tanda peringatan bahaya itu sudah bisa dideteksi pada saat hari pertama atau hari kedua setelah demam menghilang. Jadi pada saat demamnya itu sudah tinggi, tinggi, ya terus itu tiba-tiba turun. Nah, itu pada saat habis pasca turun itu kalau muncul gejala-gejala ini itu harus diwaspadai ya. Karena itu berarti kondisi pasien atau kondisi sakit sudah sangat mengkhawatirkan atau ini gawat darurat. Nah, seperti itu. Apa saja itu? Yang pertama itu nyeri perut yang parah. Jadi ini sampai tajam ke dalam ya perutnya ini sampai mungkin sampai melingkar-lingkar orangnya. Nah, itu. Terus yang kedua muntah yang terus-menerus. Jadi baru muntah, nanti berhenti sebentar, muntah lagi, dikasih makan, dikasih minum, sebentar muntah lagi dan sebagainya itu sudah tanda-tanda gawat itu kalau seperti itu. Yang ketiga muncul pendarahan di gusi dan hidung. Nah, itu eh, selain dua tadi itu juga ada beberapa kasus yang mengalami pendarahan pada gusi dan hidung, misen. Nah, ini meskipun tidak selalu, tapi kalau ini muncul ya itu berarti sudah parah. Terus juga munculnya darah, ini timbul darah, pipisnya berdarah, terus BAB-nya berdarah, sampai muntahnya berdarah. Atau ini bahasanya apa ya? Eh, hematemesis kalau tidak salah. Hematemesis. Ya, hematemesis. Jadi dia muntah dalam dalam campuran dengan darah kayak gitu. Jadi sangat ngeri ya. Terus juga ini pendarahan di bawah kulit. Jadi kadang terlihat seperti memar. Ini termasuk juga bintik-bintik ini ya. Bintik-bintik. Terus sulit bernapas atau sesak atau menggeh-menggeh kalau bahasa orang Jawa. Nah, itu juga tanda-tanda darurat. Kelelahan,
Jadi lemes saja pasiennya, sudah tidak bergairah, kadang itu tatapan matanya kosong dan sebagainya. Terus ini mengalami kegelisahan dia. Jadi gelibuk lek turu. Nah, itu wis mulai tanda-tanda ini, tanda-tanda gawat itu. Ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau muncul beberapa tanda ini sebaiknya segera dibawa ke emergensi atau ke rumah sakit. Syukur-syukur sebelum muncul tanda ini sudah dideteksi bahwa orang itu DB atau pasien itu DB yang segera di ini. Oh, siap Bu. Ya, jadi tidak usah nunggu lama karena pada saat kita menderita atau keluarga kita atau siapapun yang menderita ini, itu artinya sudah dekat dengan nyawa. Makanya tidak boleh main-main ya untuk penyakit ini. Jadi tidak seperti stroke, tidak seperti diabetes, tidak seperti apa itu mungkin hipertensi dan lain-lain itu penyakit kronik. Kalau ini tidak bisa disamakan. Kita harus ini hitung-hitungan dengan waktu, kejar-kejaran dengan waktu. Sedikit saja kalah cepat ya fatal, mungkin sampai pasien itu mulai koma atau bisa jadi sampai meninggal. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan enggak ini? Ada pertanyaan enggak ini? Kalau enggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ada Ya, pertanyaan? monggo Monggo, Bu ada Zaida, pertanyaan. barangkali ada. Yang lain di grup. Saya masih biar monggo Pak dilanjut dulu. Ini saya masih mandi. Biar Oke ya, lanjut ya. ya, Nah, kita eh, dihadapkan kepada ini ya, kalau bahasa medisnya ini apa namanya grafik pelana kuda ya. Jadi yang menyerupai pelana kuda. Jadi kita lihat dari grafik ini, ya sebentar. Eh, jadi pada saat dari min ini artinya sebelum anu ya apa belum ditandai dengan demam tapi sudah tergigit dia sudah tergigit sama si virusnya itu. Itu dia mengalami demam yang sangat tinggi ya ini. Demam yang sangat tinggi ini. Ini biasanya eh, di waktu atau pada saat masa inkubasi setelah demam itu biasanya timbul demam itu 1 sampai 3 hari ya fase demam tinggi itu. Nah, fase demam tinggi itu disertai penyakit apa disertai gejala-gejala yang lain tadi itu seperti nyeri otot dan sebagainya, ruam dan sebagainya itu biasanya sampai 1 3 hari. Nah, pada saat hari keempat, ya ini yang krusialnya tuh di sini, masa-masa krusialnya tuh di sini. Itu tiba-tiba ini temperaturnya dia itu turun. Nah, ini turun ini, turun. Nah, ini kalau orang yang nggak mengerti itu dikira dia mulai sembuh enak badan. Padahal itu trombosit lagi hancur-hancurnya di sini. Ini trombositnya bisa turun terus sampai berapa itu 33 atau berapa seperti itu kalau ukuran medis saya kurang paham. Itu kalau tidak ditangani sama orang yang profesional atau tidak ditangani dengan media atau alat yang memadai, dia akan mengalami shock, jadi semacam kejang, terus pendarahan, terus sampai gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran ini juga termasuk orangnya deleming. Deleming itu apa ya bahasanya? Nah, kalau orang Jawa deleming nih ngomong itu apa ya? Mengigau. Nah, kalau bahasa Indonesia mengigau itu loh. Jadi orangnya ini ya, mungkin ketemu orang-orang yang meninggal dan sebagainya itu apa meracau saja diajak ngomong itu sebenarnya dia ndak ini ndak respon sebenarnya. Nanti orang itu
Nanti kalau sudah dia ini di fase ini, kalau dia tidak tertolong, maka dia akan mengalami kematian biasanya. Jadi di fase-fase hari keempat, dari kelima itu fase-fase yang sangat krusial bagi pasien DB ya. Nah, kalau kita sedikit saja terlambat, ya sudah lewat biasanya. Jadi sangat penting untuk berhitung dengan waktu, sangat penting untuk mendeteksi penyakit ini dari awal ya. Jadi tidak boleh kita itu bermain-main dengan penyakit ini. Kita terapi dengan tradisional dan sebagainya itu, kalau ketemu penyakit ini sebaiknya dipikirkan karena hubungannya dengan waktu seperti itu. Dan nanti kalau dia ini di fase ini dia sudah melewati, dia nanti akan biasanya suhu tubuhnya akan naik cuma tidak tinggi lah. Ini baru fase fase recovery di sini. Biasanya memakan waktu 1 sampai 2 minggu ini. Nah, ini dia sudah lepas dari fase krusial meskipun dia suhu tubuhnya itu naik, tapi dia tidak mengalami demam yang tinggi. Nah, itu artinya kita cuma butuh ini merawat merawat ini daya tahannya aja, mengembalikan stamina aja, mengembalikan staminanya aja biar dia itu kembali pulih. Itu biasanya masa pemulihannya itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Kalau dulu saya nangan itu sering nangan itu seperti itu, 1 sampai 2 minggu. Ini pasien sudah lemes ini posisi di sini tuh, sudah apa itu ibaratnya ya tinggal sisa-sisa tenaganya. Tapi dia sudah tidak kritis karena sudah melewati fase-fase yang sangat krusial, kira-kira seperti itu. Kira-kira cukup sampai di sini. Ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan enggak? Monggo kalau ada. Monggo yang lain yang baru baru join sama datang, silahkan. Bagi yang mau join juga Ini silahkan. Mbak Elok mau pulang ya nanti Bu Zaidah sama Mbak Dian sama siapa itu Bu Khairunisa ya. Nanti jam 8 Mbak Elok pulang, jadi tidak bisa ngikuti lagi, tidak ada wifi di rumah. Jadi ya nanti tak pegang sendiri terpaksa. Mungkin kalau ada yang mau bantu-bantu ya monggo silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada enggak ini pertanyaan? Ada, mau tanya. Apa Yan? Monggo Dian. Kan itu hari sakit ya. Hmm. -1, -2, 1, 2, 3 itu lama demamnya ya. 1, 2, 3 itu lama demam ya. 1, 2, 3 itu lama demam yang tinggi. Ya Lama mulai sudah demam timbul yang demam, demamnya wis dhuwur dia. Leh, ambilkan Ibu. kan Tapi biasanya juga, kalau ah, ke dokter itu kalau biasanya ya kalau ibu-ibu itu ke dokter setelah demam 3 hari. Nggak turun itu baru ke dokter. berarti masih di sini Dian, masih di sini ya. Ya. Terus? Padahal biasanya hari keempat itu yang masa kritis ya. Nah, untuk deteksi awal yang beda dengan demam biasa apa ya? Aku tadi kok agak nggak nyimak. Maksudnya deteksi awal dia tuh ciri khasnya itu Dian. Jadi ciri khasnya itu yang Di hari pertama 1, 2, 3. demamnya itu sangat tinggi, itu ciri khasnya DB itu. Jadi di atas 40 lah, demam biasa kan enggak toh, paling 3 berapa Iya, atau iya. 35 tuh. Iya. Jadi sampai kadang itu shock Oh. dia itu, masih sakit itu. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, timbulnya pendarahan. Pendarahan di sini bisa berarti mimisen atau juga pendarahan di kulit. Di kulit ini berarti dia semacam kayak ruam atau mungkin bintik-bintik itu. Itu hari Ini 1, 2, 3 sudah muncul bisa ya? muncul mulai di sini sudah bisa muncul dia di fase Iya, demam. iya. Kalau di sini dia sudah kritis, malah tidak demam di sini dia. Tapi ya nyawanya terancam di sini karena trombositnya udah hancur ini, turun terus ini trombositnya. Efek dari trombosit turun itu saya aku nggak ngerti ya kenapa ada korelasinya. Cuma kenyataannya seperti itu. Kalau trombosit turun itu tekanan darahnya juga drop. Iya. Kalau nggak ketolong ya tamat, ya meninggal. Oke, cukup ya. Baik. Sudah paham. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ya ini ya. Nanti untuk pembahasan TCM yang nggak ngerti diikuti aja karena bahasanya Sinse, jadi bukan untuk orang awam sebenarnya. Cuma nggak apa-apa di apa itu didengarkan aja. Jadi
Maksudnya bukan orang awam itu ya orang yang sudah belajar ilmu sinsei. Kalau tidak belajar ya mumet biasanya, tidak ngerti, tidak paham. Kalau bahasa-bahasa seperti ini kan bahasa-bahasa medis biasanya orang umum kan udah tahu gitu loh. Cuma kalau bahasa sinsei, TCM, Chinese medical itu tidak semua orang paham. Kadang aneh bahasanya. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini sekarang kita bahas versi, aduh, saya, kok maut ya. Kita hapus dulu. Oke. Ya, kita sekarang bahas ini secara TCM. Makanya jadinya Abah Yono tak minta tolong ikut tuh karena beliau kan paham TCM. Jadi biar ada yang membantu gitu. Cuma beliaunya enggak hadir, ini mungkin ada acara atau apa. Tapi enggak apa-apa. Baru pulang Jadi, dari Jogja tinggi tadi. oh lah iya Bu. Dari tempat saya mungkin perjalanan. Oke, ya enggak apa-apa Kan nanti mungkin. nimbrung aja. Semalaman tidur di tempat saya. Acara apa Bu? Biasa kopdar ngeten. Kopdar. Oh ya wes. Nggih. Ya, nanti semoga bisa gabung. Kalau beliaunya biasanya paham itu karena orang lama senior di CCM paham itu. In traditional ini belum sempat tak translate ya, ngapunten Bu Zaida, tapi bagus masukannya. Eh, apa namanya disuruh terjemahkan sekalian. In traditional Chinese medicine, gingival belongs to category of the plaque and can be treated with everything. Nah ini jadi kalau di TCM di Chinese medicine itu DB itu tidak dikenal, dia dimasukkan ke kategori plak ini, penyakit wabah dia ini. Nah, jadi termasuk kita paham ya, jadi termasuk dia itu digolongkan kayak COVID, kayak epidemic rash ini berarti semacam kayak apa ya, kayak apa yang ngaran itu, cacar lah, kayak cacar, terus lembah panas fever ini ya, ya wes semacam kayak gitu-gitu apa itu cacar Singapura, terus apa itu yang sifatnya itu gatal-gatal seperti itulah. Summer heat fever ini juga sama. Nah, dia ini sifatnya apa itu demam tapi di musim-musim yang seperti ini. Di musim-musim yang panas dan lembab seperti ini. Makanya dibilang summer heat fever. Laten summer heat fever ini demam yang tersembunyi. Jadi dia ini dulunya sudah pernah kena, termasuk tipes juga masuk ini. Itu dia pernah sembuh cuma tidak tuntas, mungkin minum apa antibiotik atau apa. Jadi kalau di medis ini obatnya penyakit-penyakit ini kan penyakit-penyakit yang dari luar toh ini. Itu biasanya dikasih antibiotik lawannya itu. Nah, itu pada saat minum antibiotik itu dia tidak tuntas. Akhirnya ada yang bersembunyi, ada yang mengeram di dalam tubuh. Nah, pada saat dia ini sudah tidak minum, nah dia itu akan muncul kembali. Makanya dinamakan latent summer heat. Dan digolongkan ke febrile disease atau penyakit panas. Jadi dia digolongkan wabah, digolongkan bisa juga masuk ke kategori penyakit-penyakit cacar atau penyakit-penyakit ruam, penyakit-penyakit lembah panas, itu bahasa-bahasa TCM, penyakit-penyakit summer heat, dan penyakit-penyakit latent summer heat. Nah, gitu ya. Jadi versi TCM. Nah, sekarang kita masuk ini mulai teknis ini. Ini sudah mulai teknis. Jadi di dalam TCM itu saya gini aja. Iya jelas niki. Di dalam TCM itu penyakit itu sebelum diterapi itu digolong-golongkan atau dikategorikan. Nah, ditemukan dulu akarnya apa. Cara menemukan akar itu namanya ini apa pemodelan atau apa ya kalau bahasa TCM itu. Pakang Biancang Lungsi biasanya itu bahasa Cinanya itu. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Jadi digolongkan dalam bentuk pola-pola seperti itulah. Nanti polanya apa, nanti terapinya gimana. Misalkan polanya A, ini terapinya apa. Polanya B, terapinya apa. Jadi A dan B ini mewakili sindrom.
Nah, sindrom itulah yang namanya akar penyakit. Ini akar. Nah, cara menemukan si akar ini berbagai macam cara. Jadi ada yang pakai cara 4 level. Nah, ini pakai 4 level ini 4 level. Ada yang pakai yang umum itu pakai cara organ Changfu. Nah, pakai cara organ Changfu. Jadi berdasarkan kondisi organnya. Jadi misalkan kayak lembab panas di kandung empedu, misalkan kayak kelemahan ginjal. Nah, kayak bahasa-bahasa kayak gitu tuh sebenarnya menggambarkan pemodelannya. Nah, itu yang paling umum. Nah, khusus untuk penyakit ini, penyakit apa namanya ya, penyakit wabah ini, pemodelannya tidak sama dengan penyakit-penyakit yang degeneratif. Pemodelannya itu seperti ini. Dia pakai teori 4 level ini. 4 level ini. Jadi tubuh manusia itu dikategorikan menjadi lapisan-lapisan ya. Kalau menurut teori wabah ini atau pemodelan untuk wabah ini, yang pertama itu defensive G, ini lapisan yang paling luar ya. Jadi ini lapisan yang paling luar. Nah, kalau bahasa medisnya ini sama dengan imun. Jadi kalau orang-orang yang defensive G-nya itu dia lemah, itu biasanya gampang Nggih, masuk tetep angin, gampang apa ini, gampang ya, gampang batuk, gampang dan sebagainya, gampang terserang kuman dari luar. Nah, itu defensif. Nah, lapisan kedua ini lapisan C. Lapisan C ini biasanya ditandai dengan demam tinggi. Nah, orangnya demam tinggi cuma ditambahi dengan ini kehausan dia. Jadi demam plus haus. Jadi demam plus haus. Ini ciri khasnya orang yang terserang ini, terserang di lapisan C-nya. Itu seperti itu. Dia demamnya tinggi. Kalau dalam Chinese medicine, demam itu dikarenakan terjadi pertarungan antara imunnya atau Wei Qi-nya. Jadi Wei Qi melawan invasi patogen dari luar, invasi penyakit. Jadi semakin kuat penyakitnya ini, maka daya atau daya rusaknya itu dia akan semakin kuat dan semakin cepat perkembangannya. Dan nanti kalau ketemu imunnya yang kuat, maka akan timbul demam yang tinggi. Nah, demam yang tinggi sampai akhirnya terluka ininya. Kadang itu melukai cairan, karena cairannya terluka dia akan merasakan kehausan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu ciri khas di level C. Ciri khas di level nutrisi, nutritif C ini satu bagian ini sebenarnya. Tapi bagian C dari darah itu namanya nutrisi C atau Ying Qi. Ying Qi biasanya. Ciri khasnya di sini, demamnya tinggi nih. Demamnya itu tinggi. Cuma dia sudah tidak haus karena sudah sangat tipis ininya, cairannya termakan termakan penyakitnya, termakan kumannya itu tadi itu sudah sangat tipis dia. Akhirnya dia tidak haus lagi. Terus juga ciri khas yang di sini tuh dia mengalami demam yang meningkat di malam hari. Jadi demamnya itu meningkat kalau di malam hari itu artinya sudah apa tuh area-area yin-nya itu sudah terserang dia. Makanya pada saat malam itu dia apanya demamnya itu meningkat karena sudah terserang di area yin-nya. Terus juga ciri khasnya lagi di level ini, di area ini tuh ciri khasnya lagi ini ditandai dengan kejang dan koma. Nah, ini ditandai dengan kejang dan koma. Itu di sini. Jadi kalau nutrisi tubuhnya itu terserang penyakit, maka akan terjadi seperti itu. Panasnya tinggi, tidak haus. Kalau mulai malam itu timbul panas ulang, panasnya semakin memburuk dan disertai kejang. Nah, ciri khasnya ini. Nah, ciri khasnya yang terakhir di level darah ini,
Ciri khasnya ciri khas di bagian nutrisi ditambah pendarahan. Nah, ciri khas nutrisi tadi itu tidak ada pendarahannya. Nah, kalau sudah menyerang di bagian ini, di bagian yang paling dalam, di bagian darah ini muncul yang namanya pendarahan. Kenapa pendarahan? Karena darah itu pada saat terserang penyakit itu kalau bahasa TCM itu panas, dia terserang panas dari luar itu dia akan bergerak sangat cepat. Itu satu, bergerak sangat cepat. Terus yang kedua, karena kecepatannya itu tinggi dia, pembuluh darah itu sudah tidak bisa menahan. Jadi sampai lompat atau keluar jalurnya. Ya seperti balapan sepeda motor itu kalau kecepatannya tinggi tidak bisa nikung ya akhirnya dia akan keluar jalur. Lah kira-kira analoginya seperti itu. Kalau darah itu keluar jalur maka akan timbul yang namanya pendarahan. Ini Mbak Ella kayaknya sudah pulang, tidak ada ini. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Jadi darah itu kalau dipacu sama panas terlalu tinggi, maka dia akan keluar jalur ya, sehingga timbul pendarahan. Itu yang efeknya ya. Terus efek yang lain dia akan menggumpal. Itu juga efek yang lain itu, efek dari panas. Nah, sekarang DB itu masuk di mana? DB itu masuk di level ini, DB itu dia masuk di level ini, di level darah ini dia. Jadi dia menembus. Jadi penyakit itu kalau di sini dia bisa ditahan, dia akan mental. Tapi kalau tidak bisa ditahan, dia akan masuk ke sini. Kalau di sini tidak bisa ditahan, tidak bisa diobati, dia akan menembus ke sini. Kalau di sini tidak bisa diobati lagi, dia akan lompat ke sini. Kayak gitu. Jadi karena dia tuh di level darah, maka wajar kalau salah satu ciri khas dari DB itu adalah salah satunya pendarahan. Pendarahan. Ciri khas yang kedua itu darahnya itu menggumpal, dia tidak bisa apa namanya, tidak bisa berjalan dengan semestinya. Jadi melambat dia itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu semua organ kena, hampir semua ya. Yang satu ginjal, yang kedua itu lambung. Jadi kalau ginjal ya yang kena ya ini ginjal kandung kemih ya. Jadi kalau kena ginjal kandung kemihnya ya dia akan pipisnya berdarah. Kalau kena lambungnya ya dia muntah darah. Kalau kena jantungnya dia akan ini mimisen apa itu hepatitis dia akan mimisen. Nah itu. Atau kena lambungnya dia akan muntah darah. Jadi kronologisnya seperti itu, Jadi kalau sudah kena lapisan darahnya ini, penyakit sudah menembus ke sini, maka organ-organ ini dia akan terserang semua. Jadi pipisnya bisa berdarah, dari lambungnya dia bisa muntah darah, terus juga dari hidungnya dan sebagainya. Oke, cukup sampai sini. Monggo ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Monggo kalau ada Lanjut pertanyaan. mawon. Lanjut mawon, Sensei. Lanjut aja ya. Nggih. Kalau ada pertanyaan bisa di chat atau langsung di anu aja di apa namanya di pakai tangan itu loh, di apa angkat tangan. Oke, kita lanjut ke nah ini enggak sempat tak translate ya. Jadi ciri-ciri di sini, ciri-ciri di bagian darah ini, kalau lapisan darah itu sudah terkena itu ciri-cirinya ini ya. Jadi ciri-cirinya itu demam yang sangat tinggi di malam hari, terutama di malam hari itu demamnya tuh tinggi di malam hari. Ini versi TCM ya, versi TCM. Jadi kalau sudah kena lapisan darah, dia itu akan mengalami demam tinggi. Terus red eyes, jadi matanya itu mermerah. Purpura, purpura itu semacam kayak apa ya, kayak demblok-demblok di kulit. Jadi semacam kayak
ya bukan cacar ya, kayak merah-merah gitu loh. Apa ya bahasanya kalau orang orang Jawa ya? Pokoknya merah-merah di kulit seperti keringat buntut gitu loh. Cuma ini ngeblok gitu loh, ngeblok gitu. Itu namanya purpura. Hematemesis itu muntah darah. Epistaksis itu dia mimisen. Kalau hemaphasia itu dia berak darah. Nah, itu hemaphasia ini berak darah. Nah, selain dari ciri utama ini, timbul juga ciri yang kedua. Jadi panas itu kalau sudah mengenai darah, dia juga bisa membangkitkan angin. Nah, ciri khas angin itu apa? Dia akan mengalami pusing. Jadi pusing itu ya melayang-layang, semacam kayak vertigo gitu. Jadi kepala terasa ringan, terus tubuhnya itu ya semacam kayak vertigo lah. Jadi pandangan seperti double vision dan sebagainya kayak gitu. Terus sakit kepala atau nyeri kepala, convulsion ini kejang. Jadi angin itu, ciri khas angin itu salah satunya itu bisa menimbulkan kejang. Makanya pada saat panas itu terlalu tinggi dia tidak bisa dikontrol, tidak dirawat, dia akan mengakibatkan si pasien ini mengalami kejang. Nah, itu kalau versi TCM karena serangan angin. Nah, terus juga selanjutnya ini apa itu? Panas itu juga bisa menyerang si kuman tadi itu juga bisa menyerang ini kesadaran. Makanya orang itu pada saat dia di fase yang kritis tadi itu, di fase yang kritis itu, dia akan mengalami koma, jadi tidak sadar dia, gelisah dan delirium. Delirium itu mengigau, meracau, ini deleming kalau bahasanya wong Jawa. Jadi ngomong macem-macem tapi dia ndak nyaut loh dijak ngomongan itu. Itu ciri-ciri manifestasinya ya dari gejalanya. Kalau ciri fisiknya itu lidahnya merah nih, merahnya ini merah ini ya, merah scarlet ya, merah scarlet itu merah merah gelap. Terus ndak ada atau selaputnya itu tipis. Nah, itu sudah mengalami pengelupasan ini berarti sudah izinnya sudah mulai terluka. Nadinya itu cepat dan benang. Artinya kalau diraba itu cepat tek 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 gitu, cuma tipis dia itu, enggak ada hentakannya. Jadi semacam kayak kita tuh meraba benang gitu loh. Nah, itu nadi-nadi orang yang sudah mau meninggal ya kayak gitu. Jadi itu ini menunjukkan bahwa orang itu dalam fase gawat. Nah, jadi kalau nadi sudah seperti ini tuh gawat nadinya. Itu. Ini ditunjukkan juga orang-orang yang kalau di TCM itu biasanya mengalami defisiensi yin. Jadi dia mengalami kekurangan yin itu nadinya seperti ini. Dia nadinya itu cepet tek 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 gitu, cuma jelujur cuili. Nah, itu kecil. Nah, seperti benang. Nah, itu namanya nadi benang. Nah, gitu. Monggo yang lain, ada yang tanya nggak sampai sini? Atau lanjut? Halo? Ada yang tanya, betul? Kalau enggak ada yang tanya, tak lanjutkan. Kalau memang bahasa TCM memang agak bulat ya, karena enggak umum bahasanya, enggak familiar. Jadi memang harus dibahas sama orang yang paham, kayak gitu. Monggo ada yang mau nanya? Kalau enggak ada, tak lanjut ya. Kalau enggak ada, tak lanjut. Nah, untuk selanjutnya, ini fase perjalanan penyakit atau patomekanisme berdasarkan TCM. Ini ngapunten belum tak translate ya. Jadi masih seperti ini. Jadi yang pertama ini fase demam. Ini fase demam. Nah, fase demam ini ya. Nah, ini fase demam. Nah, fase demam itu kalau di TCM biasanya kuman mulai masuk. Nah, itu lembab panas. Nah, lembab panas dia. Jadi baik Weiqi atau imun dan fisik itu kena semua dia mulai diserang dia di fase ini, itu fase demam.
Nah, selanjutnya kalau ini enggak ditangani dengan baik, dia akan menuju fase kritis. Nah, fase kritis itu apa? Kalau di TCM, kalau di medis kan dia akan mengalami turun tadi ya, mengalami apa itu decline ya, mengalami penurunan suhu tubuh. Dan di fase ini biasanya trombosit mulai hancur dia, mulai menurun drastis. Kalau di TCM enggak, kalau di TCM itu memandangnya cuma beda pandangan aja. Kalau di TCM itu fase kritis ini dibagi menjadi dua. Apa bahasanya TCM untuk fase kritis ini? Dia berada pada fase stagnasi darah, ya ini stagnasi darah, terus ditambah itu adanya cairan beracun ya. Cairan beracun ini ya berarti panas ya, panas dari kuman dari luar tadi. Itu yang mengganggu darah. Jadi darah itu diganggu sama cairan beracun dari luar itu, akhirnya dia itu mengalami perlambatan atau stagnasi. Nah, itu yang pertama. Jadi fase kritis pertama. Jadi ada racun ditambah darahnya itu melambat atau stagnasi, statis ya. Itu yang pertama, fase kritis yang pertama. Fase kritis yang kedua, summer heat dampness injury the young energy dan energy cannot control the get hold the blood. Jadi panas summer heat atau panas pada saat musim ini atau juga bisa dikategorikan ini ya, penyakit dari luar tadi itu atau bisa disebut penyakit dari luar tadi itu. Dia berkolaborasi ya, bercampur dengan lembab yang akhirnya dia melukai energi yang ini. Dia melukai energi yang sehingga energi tidak dapat mengontrol dan menahan darah ya. Ini yang menyebabkan terjadinya pendarahan. Jadi di fase kritis ini ada cairan racun, ada darah yang melambat, terus ada yangnya yang terluka dan sebagainya, energi yangnya yang terluka, itu mengakibatkan darah itu ini berjalan tidak semestinya, dan salah satunya dia akan keluar jalur karena dipanasi terus menerus, dia akhirnya keluar jalur dan terjadi pendarahan. Nah, ini juga berarti kalau bahasa medis di fase kritis dia mengalami penurunan trombosit atau dia mengalami kerusakan darah. Jadi kerusakan darah. Jadi kerusakan darah di sini berarti dia mengalami perlambatan atau pengentalan dia. Nah, seperti itu. Kalau darahnya mengental ya otomatis dia tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kalau mengenai jantung ya sudah, orangnya nanti bisa koma dan sebagainya. Nah, pada saat dia itu bisa melewati fase kritis ini, dia akan menuju fase recovery atau fase pemulihan. Apa sih fase pemulihan itu? Fase pemulihan itu pada saat dia mengalami yin dan qi-nya, jadi energi qi atau energi apa atau qi dan yin-nya itu mengalami kekosongan atau penipisan dia. Jadi yin dan qi-nya itu dia terluka. Jadi di fase ini. Makanya terapi-terapinya itu dia akan menyesuaikan dengan kondisi, yaitu memupuk yin dan qi supaya dia bisa kembali naik, biar bisa kemas staminanya, biar bisa kembali seperti sedia kala. Jadi kalau di sini tuh dia terapinya itu apa itu mengatasi permasalahan, maka di sini dia beda lagi. Di sini dia kan ininya terapinya dia itu untuk memupuk kekurangan atau kekurangan yin dan qi-nya itu. Jadi seperti itu. Dan terapi-terapi yang diberikan itu sebaiknya diberikan di fase ini, di fase recovery ini. Jadi kita sebagai orang tradisional itu sebaiknya jangan menangani pasien DB di fase ini ya, di fase demam dan fase kritis ini. Karena kenapa? Ini adalah fase yang membutuhkan gerak cepat atau fase emergensi, fase gawat darurat. Sedangkan orang tradisional itu secara alat dan sebagainya tidak memadai. Nanti kalau dipaksa, kita terlambat sedikit saja,
bisa berakibat fatal ke pasien atau ke orang yang sakit gitu loh. Jadi ini wanti-wanti buat terapis tradisional sebaiknya itu jangan menerapi di fase 1, 2, 3 ini. Terutama di 2, 3 ini ya sudah ini kasihkan ke medis saja biar ditangani dengan semestinya dan profesional. Karena kenapa? Karena mereka satu punya alat. Terus yang kedua mereka punya skill. Terus yang ketiga juga mereka punya tempat dan sebagainya yang memadai. Pada saat nanti dia drop dan sebagainya, alatnya itu bisa memantau dengan cepat. Mau enggak mau kan seperti itu. Jadi bukan masalah yang lebih pinter mana yang lebih mahir mana enggak seperti itu. Kita kembalikan ke yang kira-kira yang terbaik untuk pasien. Oke, istirahat sebentar. Kira-kira ada yang tanya enggak? Monggo. Halo? Ada yang tanya enggak? Monggo. Halo? Kalau enggak ada yang tanya, tak lanjutkan. Ya, jadi perjalanan penyakitnya ini ya, patomekanisme seperti ini. Yang selanjutnya prinsip terapinya. Nah, prinsip terapinya itu kalau yang pertama ini fase demam ini itu prinsip pertama terapinya adalah mengeliminasi panas dan mengusir kelembapan. Selain itu juga di apa? Ditambahi mendetoksifikasi dan mengeliminasi patogen. Jadi yang fokus pertamanya adalah mengusir panas ini, mengusir panas dan kelembapan ini. Jadi kalau bisa ini dilakukan. Kalau bisa, cuma biasanya sih tidak nutut kalau sudah pasien sudah kena DB itu biasanya akan susah. Ini kalau di bagian ini itu terapinya ini. Ya, kalau bisa tapi seharusnya cuma kan karena alat dan sebagainya mungkin ya sangat berbahaya kalau dilakukan seorang terapi tradisional. Yang kedua, di bagian sini itu prinsip terapinya ini. Jadi mendetoksifikasi, mengeliminasi statis darah, jadi darah yang menggumpal itu dilancarkan kembali, membersihkan pembuluh darah dan mendinginkan darah. Jadi darah yang ini yang sudah kotor atau dirusui sama si racun dari luar tadi itu, dari penyakitnya itu, dari virus DB-nya itu, dia dibersihkan dengan cara darahnya itu didinginkan. Jadi darah yang sudah panas itu. Jadi pasien DB itu darahnya itu sangat panas. Makanya dia itu mengalami penggumpalan. Itu kalau bisa didinginkan. Cuma masalahnya apakah bisa dilakukan dengan cepat. Nah, itu masalahnya karena hubungannya dengan waktu. Yang ketiga itu ini ya, yang ketiga itu terapinya menghangatkan yang memupuk energi dan meregulasi pergerakan darah. Ini juga sama seperti poin kedua, bisa dilakukan atau tidak. Jadi masalahnya kita berhitung dengan waktu kalau pasien DB itu. Oke. Yang keempat, nah ini kalau ini sih tidak apa-apa. Jadi kalau 4 ini terapinya ini mengeliminasi panas, mengusir kelembapan, menguatkan limpa lambung. Jadi pada saat kita menerapi pasien DB yang di sini terapis tradisional boleh melakukan karena insya Allah pasien sudah dalam kondisi atau dalam fase aman. Jadi kita tinggal memupuk yinnya dengan herbal, dengan mungkin akupuntur, mungkin dengan terapi-terapi yang lain yang sifatnya itu menguatkan atau tonifikasi. Jadi energinya biar kembali seperti semula, biar recovery-nya lebih cepat. Jadi dicas kembali kalau HP. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Biar saya tidak ngomong dewe. Ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, tak lanjutkan. Terapi-terapi Lanjut mawon. herbalnya. Halo, ada pertanyaan? Mawon Sinse. Yang mana, Bu? Lanjut mawon Rien. Lanjut ya.
Jadi ini terapi herbalnya ya, terapi herbalnya untuk yang pertama tadi, untuk fase yang pertama. Jadi fase yang pertama ini, fase yang pertama tadi kan fase demam ya. Itu herbalnya ini biasanya yang dipakai Sengdi, Sijau, Cisau, Zizi, Wangbai, Cenghu, Duwu, Sharon ini ya. Biasanya dipakai ini. Ini herbal-herbal pengusir panas di sini. Ini herbal-herbal pengusir panas. Sedangkan yang ini dia itu herbal-herbal pengusir kelembapan. Jadi herbal yang di sini tuh mengusir panas dalam darah. Ini ya herbal yang ini. Yang ini yang untuk mengusir kelembapan. Cuma ya kembali lagi masalahnya kalau masih fase demam itu dia nutut enggak gitu loh dikasihkan herbal karena herbal itu kan lambat ya. Sedangkan per apa itu lawannya perkembangannya itu sangat cepat mungkin dalam hitungan jam atau dalam hitungan menit itu sudah berubah ininya apa itu patologisnya itu sudah berubah patogennya sudah berubah. Nah, kalau kita itu mengandalkan jamu sedangkan kecepatannya penyakitnya itu lebih tinggi ya seperti kita lari sementara lawan kita naik sepeda motor. Nah, kayak gitu enggak nutut. Nah, akhirnya ya sampai meninggal pasiennya itu kan kasihan nanti. Dan yang ketiga keempat herbalnya enggak tak bahas. Yang ketiga keempat yang kedua sama tiga enggak tak bahas itu karena fase kritis biar medis saja yang menangani karena mereka punya alatnya. Nah, kalau yang keempat itu baru ditangani boleh pakai herbal ini herbal Sengdi, Zizi, Zimu, Gegen ini herbal-herbal penambah cairan, pengusir panas dan ya penambah cairan dan pengusir panas dalam darah ini. Yang utama yang ini. Terus juga dia ada herbal ini tuh dia herbalnya untuk mengusir kelembapan ya. Ini mengusir kelembapan. Terus yang ini yang Nusensi dan Mohan Lian ini dia bersifat memupuk yin ini, tonik yin ini. Tonik yin. Nah, yang terakhir ini dia tonik darah dan Qi. Nah, ini Gancau, Taizisen, Tangkui ini herbal-herbal tonik Qi dan darah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi herbal ini boleh dibelikan karena si pasien sudah dalam kondisi fase yang aman, dia sudah fase recovery. Nah, semoga harapannya dia tidak lama fase recovery-nya. Mungkin dari 2 minggu bisa ke 1 minggu atau 5 hari dia harapannya kalau dikasih herbal yang baik, yang cukup, asupan nutrisinya cukup, cocok, diharapkan bisa lebih cepat recovery-nya dibandingkan dengan yang tidak dikasih. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini titik akupunturnya ya. Titik akupuntur sama sih titik akupunturnya ini. Titik-titik akupunturnya GV20, GV14 ini kan tonik-tonik apa ya untuk mentonifikasi apa ini lambung ya nih. Ya sini pokoknya ini saya enggak terlalu mengerti untuk masalah akupuntur. Ini titik-titiknya. Jadi nanti bisa dicari sendiri indikasinya apa. PC9, ST36. Nah, ini kalau dilihat ini untuk iya ini untuk angin. Iya. Titiknya ST36 mengarah ke lambung, PC ini untuk mungkin untuk ini ya apa itu mual atau apa ini. Ini untuk ginjal dan sebagainya. Nanti dibuka sendiri ya kalau apa nanti materinya tak kasihkan ke Mbak Elok, nanti bisa minta ke Mbak Elok materinya. Yang terakhir, nah ini yang terakhir nutrisinya apa? Jadi kalau kita sudah memberikan herbal, kita sudah menterapi akupuntur, maksudnya pada fase ini ya, pada fase recovery ini, itu kita juga bisa membarengi dengan makanan yang cocok. Nah, makanan cocok itu sebaiknya meliputi 3 kategori ini. Jadi untuk mengatasi darah yang panas, untuk mengatasi darah yang statis atau mandek, terus untuk mengatasi kekurangan cairan atau body fluid.
Ya, apa saja yang untuk ini untuk daerah yang panas itu? Mung jadi ini kacang hijau. Nah, ini kacang hijau. Terus tomat. Terus kemarin sudah dibahas ini sama Mbak Elo. Gandum, seledri, dandelion ini apa ya? Ya, dandelion atau apa ya? Jombang, daun jombang ini. Daun jombang. Terus apa ini? Sebentar. Bayam Puan. Yang ini tuh apa spinak itu apa Bu ya kemarin itu? Bayam. Bayam. Nah, jadi ya, Nggih. jadi kacang hijau, tomat, gandum, seledri, jombang dan bayam itu bagus untuk mendinginkan darah. Nah, kayak gitu. Nah, ini dikasih makan makanan yang ini, mungkin sayur bening dan sebagainya biar darahnya cepat dingin. Nah, terus untuk melancarkan darah, leek ini kalau nggak salah kemarin itu daun bawang ini. Daun bawang. Terus ini daging rusa. Daging rusa. Terus ini cuka. Kalau sekarang cuka, pilih cuka apel juga enggak apa-apa. Yang sifatnya pokoknya yang untuk darah statis itu yang sifatnya agak pedesnya, agak pedes ya, ada pedes-pedesnya. Terus juga bisa ini alkohol ini. Cuma kan alkohol haram. Nah, di sini posisinya. Jadi alkohol itu bisa untuk menyebarkan qi, juga bisa untuk mengatasi status darah juga bisa. Terus yang Probiotik sama saja enggak, Sensei? apa Bu? Probiotik sama saja Probiotik. dengan, kan itu kan juga Probiotik menghasilkan itu alkohol nggak ya. ngerti ya Bu. Apa ya? Tanya yang ngerti probiotik Bu. Probiotik itu apa ya? Ikut. Itu kan juga menghasilkan anu kan kayak alkohol kan dari senyawanya. Enggak Bu. Kayak probiotik enggak itu. Dia memang kayaknya kan Oh, mirip cuka itu ya dia tuh. Kayak ya ya kayak cuka apel apa, ya. belum sampai alkohol dia Bu. Masih Eh, kan cuka itu kalau dibiarkan kan jadi keluar alkohol itu. Fermentasinya itu kan mereka yang belajar probiotik itu kan cenderung pinter kan ngatur waktu-waktunya itu kan mereka oh paham. ya. Ini. Ya, tapi kayaknya bahannya banyak gulanya ya kalau tak lihat di grup-grupnya itu. Iya bener Bu. Ya untuk apa itu mempercepat ini kan reaksi dari starternya bakteri. Pakai gula ya, Gitu. banyakan ya. Nggak tahu gula apa itu gula. Pakai gula Hmm, biasa, gula pasir itu. enggak gula merah. Kayaknya Bisa. tidak. Iya juga bisa. Bisa. Tanya ini Gula itu Bu Marti. makanannya bakteri. Apa Bu? Ada yang paham enggak? Bu Marti, niku senior beliau. Monggo yang menerangkan. Saya nggak ngerti soalnya. Saya bicara yang ngerti aja. Kalau nggak ngerti monggo yang bisa menjelaskan. Apalagi syukur-syukur yang menjelaskan secara TCM. Enggak, kalau gula itu makanan bakterinya itu gula. Kalau kelamaan jadi asam. Jadi memang harus gulanya ada takarannya enggak Bu itu? Ada, harus Hmm, harus sesuai kebutuhan jumlah bakterinya. Jadi kalau kurang itu ya enggak jadi ya? Lama, bisa jadi tapi lama. Ya. Jadi kalau prebiotik kayaknya enggak masuk ini Bu Zaidah. Jadi dia apa ya? Belum masuk. Karena yang dibutuhkan untuk statis darah ini dia ada pedesnya dia. Ada Berarti kayak Hmm. ini nggih, apa tape kan lama kelamaan itu kan menghasilkan alkohol tapi kan. belum jadi alkohol loh Bu. Ya kalaupun dangu sudah lama. Tapi mungkin bisa ya, mungkin karena dia kan mirip-mirip cuka itu ya. Wah, Nggih, anggur apa itu anggur difermentasi itu. ya makanan Untuk fermentasi itu. untuk membuat vinegar itu prosesnya agak rumit daripada probiotik, lebih Hmm. rumit lagi. Beberapa kali masih ada prosesnya lagi. Ngapunten, Seperti Bu, saya bikin tanya. probiotik tapi diproses lagi. Oh, kalau Jadi makanan orang Korea itu apa ini ya? probiotik Apa? itu Bukan pakai cuka, bukan pakai cuka.
Kimchi itu nggak pakai cuka. Dan tapi nanti jadi Hmm. asam. Jadi Itu ya kenapa menjadi asam tuh setelah dia tuh didiamkan di suatu tempat dalam suhu tertentu, biasanya tuh di dalam kayak kayak guci gitu loh. Nah, dia tuh keluar asam sendiri di situ. Itu Tapi pembuatan kimchi. pakai model starter gituan enggak, Bu? kalau itu enggak. Nah, kalau Tapi vinegar pakai starter seperti bikin probiotik, tapi prosesnya oh, agak rumit itu. kalau kimchi enggak. Enggak. Tapi saya pernah baca bener apa enggaknya ya, saya enggak ngerti. Katanya kuncinya orang Korea badannya bugar-bugar itu ya karena sering makan kimchi itu. Itu Lah, mungkin iya, bener apa enggak ya? ya kalau di Kimchi kita itu dari makan sawi. makan tempe itu tuh, Sin. Ki- Kimchi bukannya dari sawi itu difermentasi, Sawi. dibiarkan. Ya, Cuma apa ya? maksudnya kan sama-sama dibikin probiotik. Jadi kayak kalau di kita tempe itu kan hangat ah, juga. Kalau di tempe itu sana, masuk prebiotik ya. iya. Hmm. Jadi mungkin saya tapi nggak ngerti ya. Tapi kalau di sini di literatur yang tak baca itu memang cuka itu bisa untuk ini Bu, untuk masuk ke mengurai darah dia. Status darah ini banyak areanya kalau ditranslate ke medis. Jadi bisa kayak kolesterol itu ya status darah. Itu Terus juga menurut itu triglycerid itu. nggih, Apa? yang terbiasa minum vinegar itu katanya bisa apa namanya awet muda, bisa berumur panjang. Ya, karena kalau dari Dia arahnya, larinya kalau cuka itu Bu, perbaikan kalau jantung sama ginjal katanya. enggak, kalau cuka itu dia arahnya kalau enggak salah ke liver dia itu. Dia kan sifatnya ini apa mengurai stagnasi qi dia. Jadi orang-orang yang sering ngamuan itu tensinya tinggi karena sering ngamuk emosian itu kan stagnasi qi dia. Itu suruh minum cuka yang banyak. Itu bisa mengurai stagnasi qi dia. Jadi cuka itu arahnya ke liver sama lambung kalau enggak salah. Kayak gitu Kalau ya. gimana, Monggo. Pak? Kalau orang baperan minum apa dong? Cuka bisa Oh, juga ya? Baper loh. Baperan itu suruh wiritan aja Bu, suruh wiritan aja, mendekat ke yang kuasa. oh, Bu Alhamdulillah. Nisa belum move on, oh. Kayaknya kok nyinggung-nyinggung orang ini. Loh, lah Menyinggung kan kita gurunya tuh aja tadi. nanya, barangkali baperan tuh bisa jadi apa itu DBD lah yo piye toh. Bisa Bu, nanti kalau korbannya banyak bisa kena DB nanti. Nah, kui. Oke, tak lanjut Itu sebentar Bu ya. lanjut. Maaf ya, Iya, tak lanjut ya. Ya, siap. yang untuk penambah cairan. Nah, ini penambah cairan ini selain untuk DB juga bisa untuk sindrom-sindrom yang berkaitan dengan kekeringan. Kekeringan itu apa? Diabetes. Nah, itu kebanyakan diabetes itu sindromnya kekeringan. Nah, itu bisa pakai ini ya, pir. Nah, ini. Monggo yang punya diabetes itu suruh minum jus pir. Nah, apel, jeruk, terus soy milk ini apa ini ya? Eh Kedelai. susu kedelai, nggih, tahu, terus gandum, tomat. Oh, tomat itu buahnya ya bagus dari tomat. Coconut milk ini katanya Bu Zaida kemarin PCO. Nah, PCO. Jadi PCO itu bagus juga untuk orang yang kasus niki, Bu, kasus kekeringan di usus. Jadi wasir. Nah, itu kasih PCO dia biar biar BAB-nya lancar, enggak keras. Terus anggur. Nah, kacang. Pinat ini apa gitu ini? Napa bisa Kacang, itu Kacang pinat itu? pinus, kacang kacang pinus apa itu. ya? Kacang Kacang pinus itu pinus kacang apa nggih? dari ini bunganya apa niku? Bunganya pohon pinus itu kan kayak jerawut-jerawut gitu kan. Kayak itu niku lho Bu Marti yang biasa dijual di Malioboro, bunga-bunganya itu Tiwas buat neneng bisa hiasan. dibuangi, Ah, malah ya biasanya diobongi kembangnya dibuang itu. pindah. Nggih, kalau di Jogja itu kan dijual di Malioboro buat hiasan.
Ya, maksudnya kan kalau kembang pinus biasanya dikumpulin udah kering buat anu api, Nggih, buat masak. buat Enggak masak. tahu Nek kalau ada manfaatnya. bijinya itu di dalamnya ngenten. Lah ya, Eh, intinya Bu, untuk yang kekurangan body fluid ini, cairan tubuh ini, makanan-makanan yang berair ya, kebanyakan ini kan berair, terus teksturnya tuh lembut, terus agak pliket-pliket sedikit itu, apa agak lengket-lengket sedikit itu. Mungkin juga masuk di sini ini apa namanya? Degan itu loh Bu, apa ya jenenge? Banyu Hmm, kelapa. Nah, air kelapa. Air itu kelapa muda. kasus. Nah, ini. Jadi orang-orang yang menderita kekeringan itu mesakno Bu. Jadi lambungnya itu dia karena sering makan pedas, terus senengane mie level 100. Itu dia lambungnya panas, terus sering sariawan, lidahnya pecah-pecah dan sebagainya, termasuk sering apa itu giginya itu gampang, gusinya itu gampang berdarah. Itu dibawa ke dokter nanti belum lama kumat lagi, belum lama kumat lagi, ya kumat lagi dong, makanannya tidak ditata, atau yang dimakan tetap seperti itu, senengannya makanan Padang, lombok sak kilo, ya akhirnya sakit. Ipun makanan peteng mawon. Apa Bu? Kalau Apa Bu Zeda? kebanyakan makanan Padang, makanan sing peteng mawon. Nah, ya makanan sing peteng kan lebih lembut. Buah. Sayur sayur kacang mau sayur bening tapi ya sayur kacang engko enek niki nek santen ya ngelu nih. Ya kira-kira seperti itu. Jadi Oh ngenten sih, ada pertanyaan, nyun ngapunten tak monggo potong itu. Kalau selesai sesinya. orang Monggo. DM itu kenapa kalau habis minum air kelapa malah pusing? Kelapa Enggak muda degan. Niku enggak ada juga. pengaruhnya atau enggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Sebenarnya kalau berarti dia DB-nya apa kok DB toh? DM-nya itu DM? bukan kekeringan Bu itu. Ada DM itu yang sifatnya itu kekurangan yin dan yang. Orangnya kekurangan yin dan yang itu badannya itu dingin, terus tensinya dia tuh cenderung rendah. Lah diantem gaya banyu es degan kayak ngedrop toh. Oh, Oh, gitu. Tapi tidak Nah semua kan DM, tapi kebanyakan DM itu ini ke apa itu? dehidrasi gitu nggih. Kekeringan, ya kekeringan. Saya jarang ketemu yang model kayak gitu. Itu biasanya orang DM yang sudah fase-fase akhir dia sudah jadi penyakit itu enggak koyok klambi bola Bu. Kalau nomor siji terus nomor siji itu enggak. Dia bisa Oh, berubah-berubah. Jadi tergantung dia itu membaik atau memburuk. Jadi iso ganti nomor 10, nomor 9, nomor piro. Jadi tidak oh, seperti jadi itu. nggak bisa dianu nggih, nggak bisa diprediksi nggih. Enggak no, ya makanya harus kontrol. Mau ke Sinse juga dia harus dipantau. Bukan karena terus bukan bukan kalau penyakitnya itu kekeringan terus terus kekeringan ya enggak. Jadi harus harus Oh, kerjasama sama pengobatnya, sama Sinse, sama tabibnya ini diajak kerjasama. Jadi setiap 1 bulan sekali atau mungkin apa itu harus dievaluasi terus karena tidak boleh kalau sudah misalkan dikasih makanan yang ini yang dingin-dingin terus dia tuh sudah bergerak ininya sudah berubah tetap aja dikasih makanan dingin ya akhirnya ngedrop nanti ininya apa tuh tensinya dan sebagainya tubuhnya tidak karu-karuan kira-kira begitu oh, ada pertanyaan monggo. iya. tanya sih, itu yang body fluid itu bisa untuk yang apa geo atasnya itu kekurangan cairan, lidahnya runcing, merah runcing. Di atasnya kekurangan cairan, di Nggih, atas kekurangan cairan itu kan ciri khasnya dia kan haus Bu, jadi nggih. dia sering kehausan. Ya itu bisa kasih pir itu apel itu. Ini Tapi ini senengnya ini es. makanan-makanan ini anu Bu, makanan ini umum ini bisa dipakai untuk geo manapun, bawah, tengah, sama atas juga bisa. Jadi Alhamdulillah. eh, jadi sebaiknya kalau DB itu diambil satu-satu ya. Sininya kasih kacang hijau. Jadi orang yang
kayaknya kayak Bu siapa ini Bu Zaidah bagus nih Bu, coba dicoba minum kacang hijau tapi jangan dikasih gula Bu. Nggih, nggih. Beda. Coba mulai dirutinkan makan ini Bu, makan tomat atau sama makan kacang hijau. Kacang hijaunya tuh minum airnya aja boleh, sama kacangnya boleh, tapi jangan dikasih apa-apa, aja direbus gitu toh ay. Nah Nggih, itu nggih. untuk Itu tujuannya untuk enggak apa-apa untuk ginjal nggih. lah ya ndak toh Bu, pokoknya Bagus. ndak berlebihan. Nah gitu loh. Oh, Terus untuk nggih. yang status darah mungkin pilih cuka apel. Yang untuk cairan ini mungkin pilih yang buah pir. Nah kayak gitu. Oke? Per itu kan banyak air nggih, Sensei. Kalau Oh. kalau kalau sindrom dingin lembab niku pripun? Ya enggak boleh. Kalau dingin lembab enggak boleh. Oh, ngeten. Ya harus disesuaikan sindromnya. Ini kan jelas kekurangan cairan itu berarti kan sindromnya kering, Bu. Jadi panas kering. Ya seperti kita melihat ladang yang musim kemarau itu loh. Dia enggak ada air dan sebagainya. Jadi tapi kalau orangnya ini tidak senang minum terus apa ini sering kedinginan ya dikasih buah pir terus saya ya kelenger nanti orangnya. Minumnya es degan. Terus senengane lalapan ya wes. Pesta Akhirnya jumbo. keluarnya timbulnya dahak, watuk, ay kak mari-mari. Oh iya, sekarang kan es teh jumbo itu nggih. Ya, Demam ini banyak ini. Kalau ini napa kebanyakan ya. minum cuka apel itu apa menyebabkan asam urat nggih? Enggak tuh. Enggak. Harusnya Enggak nggih. enggak tuh. Asam sih kita ini dulu, Ray. Asam urat itu apa? Asam urat itu kan ini toh apa namanya lembab di sebenarnya dia tuh lembab di ginjal kalau tidak salah. Lembab panas dia tuh. Jadi gini loh, yang saya tangani itu kadang itu bengkak, itu dikira asam urat, ternyata enggak. Mereka tuh rata-rata rematik, Bu. Jadi bengkak kakinya, tapi bengkaknya ini bengkak-bengkak, enggak merah, enggak ada sensasi panas, cuma bengkak lowor, jadi melaku rasanya kayak kawaku gitu loh. Itu rematik itu. Nanti dia butuhnya itu herbal-herbal yang sifatnya itu pengusir lembab, anti rematik sama pelancar darah, gitu loh. Sedangkan untuk asam urat itu biasanya sampai merah dia bengkaknya itu apa? Ya, ya, ya. Jadi bengkaknya itu sampai memerah, terus sensasinya itu pewanas. Nah, kira-kira begitu yang membedakan. Jadi kalau Oh, suka apel ya harusnya enggak, karena dia ini sifatnya mengarahnya ke liver. Kecuali nggih, nggih, jenengan nggih. makan tempe, mawon tempe tahu bendino, akhirnya asam urat. Karena itu kan lembab ya, kacang-kacangan itu. Nggih, nggih. Monggo, cukup? Kira-kira cukup, Bu? Kalau cukup, Eh, cobi di tanggal melih monggo yang hadir. ditanyakan lagi. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak tak tutup. Kalau untuk itu seandainya pakai semangka atau yang apa buah-buah yang berair lainnya gimana sih? Eh, yang untuk apa? Yang untuk menambah Cairan. cairan sih. Eh, kalau semangka boleh lah, cuma lebih ke melon Bu sebenarnya. Karena semangka ini berair cuma enggak kurang lengket. Kalau melon kan ada lengket-lengketnya sedikit. Terus juga mungkin kayak apokat itu juga bisa dia, pisang itu juga bisa. Jadi melembabkan dia Oh, itu bukan menambah cairan, melumasi dia itu. Dilumasi. Masih keringatnya hmm. kalau menambah ya pilih yang berair seperti semangka, pir dan sebagainya itu. Kalau kemarin itu kan saya tanya di guru sebelah, itu kalau apukat itu tidak boleh sering-sering karena dapat merusak jing di ginjal. Itu pripun nggih? Eh Halo? Nggih. ya saya kurang kurang ngerti Bu apukat. Harus diketahui dulu Apukat sama. Ngapunten saya lembab. enggak paham arahnya soalnya. Karena lebih lembab lagi kalau Yang pakai jelas apa apukat itu lembab. konsumsi.
Nggih, kan kondisi bahasa- lembab. Karena kan ada diet gitulah, diet diet ini makan protein saja, kecuali kalau tumbuhan itu buah-buahan itu cuma alpukat. Nah, setelah diperiksakan itu ternyata alpukat itu dapat merusak ginjal kalau dikonsumsi terus-menerus. Kayaknya Bu ya, yang merusak ginjal itu ya yang ginjal itu kuat loh Bu. Organ termasuk organ yang kuat. Kayaknya yang merusak ginjal yang pertama kali itu obat-obat kimia deh. Obat-obat kimia satu, terus yang kedua hubungan seksual yang tidak karu-karuan, itu yang berlebihan. Itu yang jelas kok. Apokat ini kok tidak pernah dengar saya. Tidak pernah dengar Oh, loh. Yang jelas itu orang yang senengane ku ngombe-ngombe barang kimia. Kimia itu ya bisa pil, bisa miras, bisa narkoba. Nah, itu yang pasti kena ginjalnya itu. Atau obat kalau jenengan yang kemarin tak tata itu Bu. Untuk anti nyeri itu benar-benar dipantau. Gitu loh, jangan sampai berlebihan. Nah, itu takut saya itu gitu. Cuma kalau apokat ngerusak ginjal ini ya baru denger saya. Ya asalkan masa ya tiap hari makan apokat aja blenger tuh Bu. Paling enggak kan ya oh, nah, 1 minggu sekali. kalau Masa kemarin itu ya itu niki protein plus alpukat 1 setiap hari. Alpukat itu kan mungkin dari segi gizi, gizi medis itu kan menguatkan jantung, hmm. menjaga detak jantung. Ini versi Tapi siapa Bu? Versi eh, apa tuh? gizi, Ahli gizi. gizi, Ahli gizi. anu gizi ya. Tapi kan nggak disinggung bagus enggak buat ginjal. Kemudian saya tanya guru yang satunya, itu ya nek intinya ya nek sampean dino mangan alpukat ya ginjalnya soak. Kayak gitu maksudnya. Soak niku rusak, lama-kelamaan rusak. Udah lembab dikasih lembab lagi ngeten lho intine. Ya walau alam itu pendapatnya Nggih, beliau yang kurang kurang ngerti ya. Tapi yang jelas Bu, nggih. yang perlu jenengan paham organ manusia itu wis gawane itu panganan. Jadi kalau panganannya asalkan kita tuh tidak berlebihan, asalkan makannya itu tidak ngawur itu ya insya Allah aman lah. Nggih. Jadi tidak sampai. Maksudnya apokat itu kok sampai merusak ginjal itu apa mangan apokat itu 1 ton apa gitu kan kita tidak tahu tuh maksudnya merusak ginjal itu ya belum sampai merusak ginjal keluarkan wis blokek disik kan seperti itu. Dalam arti kalau memang apa itu barang-barang yang tidak diterima tubuh itu banyak yang masuk ya contohnya ya seperti obat-obatan medis itu kan jelas itu loh maksudnya Bu. Jadi kan tidak perlu lama konsumsi obat medis itu setahun aja atau mungkin 3 bulan aja dengan full konsumsi terus menerus nanti akan kerasa itu pasti terganggu nantinya dengan gitu loh karena itu barang-barang asing yang enggak dikenali sama tubuh itu kalau dipaksa masuk ya akhirnya rusak gitu loh. Non Cuma kalau organik. tumbuh-tumbuhan makanan itu kan memang manusia ini dari tanah toh dari tanah terus memang hakikatnya kita itu kan ya makanannya ya memang herbivora sebenarnya manusia itu. Ya mungkin pada protein sedikit-sedikit lah. Cuma kan kok apa itu dari konstruksi gigi kita kan sebenarnya lebih mirip ke apa ya binatang-binatang herbivora dibanding dengan binatang-binatang karnivora gitu loh. Jadi kalau apa itu makan makanan tumbuh-tumbuhan ya insya Allah asalkan tidak ngawur, tidak berlebihan insya Allah aman gitu loh. Tidak perlu ditakutkan. Jadi justru yang merusak kita itu bukan makanannya, tapi ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan itu Bu yang perlu jenengan waspadai. Dede, wedi, dede, wedi, dede, wedi, ya wedi ini itu sing rusak, yang gerak no parah itu. Gitu loh, dibandingkan dengan makanan itu sendiri. Nggih, nggih. Kasus COVID jadi pelajaran Bu. Orang itu yang jadi ada orang itu yang terisolir ya, itu dia enggak dikasih berita apa-apa. Itu malah alhamdulillah malah kadang cepet sembuhnya. Sementara yang di rumah sakit lihat kanan kirinya mati, lihat kanan kirinya mati, dia ketakutan dia akhirnya mati dia. Karena yang membunuh dia bukan COVID-nya tapi ketakutannya itu sendiri. Overthinking itu nggih. Ya, kira-kira seperti Iya. itu. Sekam Ibu nggih. Terus Nggih, rada nggih, nggih, kawas nggih, nggih. ngapunten Nggih. bar pingpongan nih tadi sore akhirnya ya lemes ini.
Nggih, matur nuwun. Bu Jazakallah. Zaidah bisa Ya nutup Allah nggak? khair. Nggih, bisa nutup nggak? Oh, oh Mungkin nggih, aja nggih, nggih. Ya, alhamdulillah Zoom meeting kali ini sudah berjalan lancar. Ilmunya dari Sinci Aris dapat bermanfaat bagi kita semua dan umat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sinci Aris juga mungkin ada kurangnya juga mohon maaf. Dan mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi